Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kami dapat berjumpa kembali pada video media pembelajaran dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang akan membahas tentang dunia Islam pada abad 19 dan 20 Masehi. Pada mata kuliah ini diampu oleh Dr. Andes Hajah Titim Fatimah MAG dan Dr. Andes Nasihuddin MPD yang kami hormati. Memasuki periode modern dalam sejarah Islam yang dimulai sekitar tahun 1800 Masehi, secara politis, umat Islam masih di bawah penetrasi kolonialisme bangsa Barat. Baru pada pertengahan abad 20 Masehi, dunia Islam bangkit memerdekakan negerinya dalam penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Barat. Manifestasi atau bukti nyata dari kebangkitan dunia Islam tersebut, menurut para ahli di antaranya, menurut Lothrop berupa tumbuhnya potensi luar biasa bagi pembentukan dunia baru nasionalisme di dunia Islam dan tumbuh gerak multi partai yang memperjuangkan nasionalisme di dunia Islam. Sementara itu sehingga muncul penetrasi dan semangat umat Islam untuk memerdekakan adalah karena negara-negara Islam ketika takluk di bawah kekuasaan bangsa Barat dan cengkraman atau genggaman negara-negara Eropa mengalami kemerosotan dan kemunduran dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang politik, sosial, ekonomi, serta bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Keadaan ini mengakibatkan umat Islam menjadi kelompok marginal atau kelompok dalam lingkungan kecil. Dan lepas dari gelanggang kepolitikan dunia, yang tentunya juga sangat sulit untuk bisa menjadi kembali mengambil alih kepemimpinan dunia, walaupun demikian, karena dorongan yang kuat dari agamanya, umat Islam seakan memiliki nilai akhlak yang tinggi dalam mewujudkan negaranya dalam nilai baldatun thayyibatun warabun ghafur. Sebab kebangkitan dunia Islam abad ke-19 dan 20. Sebagaimana telah dipahami bahwa ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad ke-18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi. Kemudian diambil alih oleh kekuasaan di anak benua India dan di tangan Inggris. Kemudian kekuatan Islam terakhir yang masih disegani oleh kekuasaan di anak benua India yang mengalami kemunduran secara perlahan sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, yang artinya orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat mencaplok, menduduki, dan menjajah negeri-negeri Islam dengan mudah. Kemudian, kesadaran akan melemah dan menurunnya dunia Islam ini, maka banyak wilayah-wilayah dunia Islam seperti di benua Afrika, Timur Tengah, dan India bermunculnya gerakan-gerakan pembaharuan atau mungkin lebih tepatnya dikatakan usaha untuk pemurnian kembali ajaran Islam dengan pengertian dasar dan sasaran yang tidak selalu sama antara satu gerakan dengan gerakan yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke pemateri selanjutnya. Yang pertama, pembaharuan di Jazirah Arab. Pada Jazirah Arab muncul gerakan pemurnian kembali ajaran agama Islam. Gerakan ini mengajak kepada umat Islam untuk meninggalkan kepercayaan dan praktik keagamaan yang telah dianut sejak lama dan dilakukan secara luas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam murni, bahkan merupakan
merupakan kepercayaan dan praktik jahiliyah. Gerakan ini mengajak kepada umat Islam untuk meninggalkan semua itu dan kembali kepada ajaran yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian gerakan ini dinamakan dengan gerakan Wahabi. Kemudian gerakan ini bersekutu dengan Muhammad ibnu Saud. Dari persekutuan ini berdirilah dinasti Saudi Arabia yang sampai sekarang ini kekuasaannya meliputi sebagian wilayah Jazirah Arabia. Pembaharuan di Turki. Pada tahun 1683 Masehi, kekalahan besar dialami oleh kerajaan Turki Utsmani atas serangan-serangan dari bangsa-bangsa Eropa di Wina. Nah, hal ini menyadarkan akan kemundurannya dan juga kemajuan-kemajuan dari bangsa Eropa. Nah, atas hal ini juga dimulailah usaha-usaha pembaharuan yang dimulai dengan cara mengirim duta-duta ke negara-negara Eropa, terutama ke negara Prancis, untuk mempelajari suasana di sana dari dekat. Nah, pada tahun 1720 Masehi, diutuslah Çelebi Mehmed ke Paris dan juga diinstruksikan untuk mendatangi pabrik-pabrik, benteng-benteng pertahanan, dan juga untuk mendatangi institusi-institusi lainnya. Nah, dari laporan Çelebi Mehmed inilah mendorong Sultan Ahmad III yang menjabat dari tahun 1703 sampai 1730 Masehi untuk memulai pembaharuan-pembaharuan di kerajaannya. Yaitu pada tahun 1717 Masehi, datanglah seorang perwira dari Prancis, yaitu de Roquefort. Ia datang ke Istanbul dalam rangka membentuk korps artileri dan juga melatih tentara-tentara Utsmani dalam bidang kemiliteran modern. Nah, pada tahun 1729 Masehi datang lagi nih Comte de Bonneval yang juga ia dari Prancis untuk mengajarkan bagaimana cara penggunaan meriam modern. Namun ia tidak hanya sendiri, ia juga dibantu oleh McCarthy dari Irlandia, kemudian Ramsay dari Skotlandia, dan juga Mornay dari Prancis. Nah, pada tahun 1734 Masehi, untuk pertama kali dibentuknya atau berdirinya sekolah teknik militer di Istanbul. Nah, namun pembaharuan ini tidak hanya terbatas dalam bidang militer saja, tapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Contohnya seperti pada tahun 1727 Masehi, dibentuknya atau berdirinya percetakan di Istanbul untuk menyongsong kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Begitu juga adanya gerakan penerjemah buku-buku dari bahasa Eropa ke bahasa Turki. Selanjutnya yaitu pembaharuan Islam di India. Di India, kesadaran akan kemunduran umat Islam bersamaan waktu timbulnya dihadapkan dengan perang saudara untuk merampas kekuasaan di Delhi. Sementara dari pihak luar, bangsa Inggris telah mulai memasuki anak benua ini. Pada mulanya, pihak Inggris hanya bermaksud berdagang, tetapi muncul keinginan untuk menguasai India. Terjadilah beberapa kali pertempuran dengan kerajaan Mughal, dan pihak Inggris selalu dalam keadaan menang. Hal-hal inilah yang membuat pemikiran-pemikiran Islam di India sadar akan kelemahan umat Islam. Syah Waliullah adalah salah satu tokoh pembaru Islam di India. Beliau bersama murid-muridnya mengecam kebobrokan moral yang melanda masyarakat Islam India dan sinkrisme dari ajaran Sufi yang demikian akomodatif. Beliau kemudian melakukan pemurnian ajaran Islam. Syah Waliullah tidak serta-merta memberantas ajaran Sufi sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab di Jazirah Arab. Beliau hanya mengadakan koreksi dan perubahan terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan yang telah menyimpang dari keyakinan, bahwa dengan mengadakan perbaikan terhadap kepercayaan dan praktik keagamaan, diharapkan umat Islam dapat menemukan kembali vitalitas mereka. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu pembaharuan di Indonesia. Menurut Musrifah Sunanto, perkembangan pemikiran Islam di Indonesia dapat dilihat dari 3 periode, yaitu periode ketika kepemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat muslim, periode ketika peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepartaian dalam perpolitikan, dan Islam yang bergerak di bidang organisasi. Periode ketika pemimpinan ulama sangat dominan di masyarakat muslim, periode ini berlangsung sejak datang dan berkembang Islam di Indonesia.
sekitar abad ke-6 Masehi hingga berlangsungnya masa penjajahan. Pada periode ini, ulama merupakan salah satu sumber rujukan bertindak dan informasi mengenai wacana dan faham keislaman. Mereka menjadi sumber rujukan ketaatan baik dalam perilaku sosial maupun politik. Hingga penjajah Belanda makin merata, peran ulama tidak tergoyahkan, bahkan menjadi simbol perlawanan dalam perang-perang besar melawan penjajah. Misalnya, Fatahillah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, Kiai Maja membantu perang di Ponorogo, Imam Bonjol dalam perang Padri. Periode sekitar tahun 1980 ketika muncul gerakan pembaharuan. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi, periode ketika peran ulama digantikan oleh pemimpin-pemimpin Islam yang bergerak di bidang organisasi atau kepartaian dalam perpolitikan, ini tuh diawali oleh peran pemimpin organisasi sosial seperti Haji Abdul Karim Amrullah, Zainuddin Labai Al-Yunusi, dan pemimpin-pemimpin organisasi Sumatera. Tawalib di Sumatera, Syekh Ahmad Surkati dari Al-Irsyad, Haji Abdul Halim dari Persyarikatan Ulama Majalengka, Kiai Haji Ahmad Dahlan dari Muhammadiyah, Ahmad Hasan dari Persis, dan organisasi politik SI dengan tokoh-tokohnya. Nah, di periode ini, para pemimpin organisasi keagamaan ataupun partai politik Islam, politik Islam yang diadopsi dari Barat bergerak melakukan perlawanan terhadap penjajah dengan menggunakan wadah organisasi dan partai politik yang mereka pimpin. Sementara dalam bidang pembaharuan, Muhammadiyah memiliki peran penting dalam modernitas, terutama dalam bidang pendidikannya. Oke, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan ditutup oleh materi terakhir. Baik, demikian materi yang dapat kelompok kami sampaikan melewati video media pembelajaran. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan materi ini. Untuk itu, kami sarankan ketika ada video pembahasan dunia Islam yang dapat membuat Anda paham, alangkah baiknya meninggalkan video pembahasan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.